Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Aseka. Saya dari program studi Pendidikan Informatika semester 5 dengan NIM 2023-02-001. Di sini saya akan menjelaskan materi dampak sosial informatika. Apa sih itu dampak sosial informatika? Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan dan penggunaan teknologi informatika, komputer, internet, sistem informasi, AI, media sosial, dan lain-lain terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik pada cara orang berkomunikasi, bekerja, belajar, maupun berperilaku. Maksud dari dampak sosial informatika adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia akibat penggunaan teknologi informasi. Dampak ini bisa membawa manfaat besar jika digunakan dengan bijak, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial jika disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informatika. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan sejarah perkembangan komputer, kedua memahami aspek ekonomi, yang ketiga mengidentifikasi manfaat informatika untuk masa depan, yang keempat mengetahui peluang karir dan studi di bidang informatika. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1950. Komputer generasi pertama merupakan tahap awal perkembangan komputer yang menggunakan tabung vakum dan berukuran besar. Walaupun memiliki banyak keterbatasan, komputer ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer pada generasi yang selanjutnya. Ciri-ciri komputer tersebut adalah menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, yang kedua ukurannya sangat besar dan membutuhkan ruangan yang khusus, yang ketiga konsumsi listrik tinggi dan cepat membuat panas device, yang keempat kecepatan pemrosesan masih sangat lambat dibanding komputer zaman sekarang. Contoh komputer generasi pertama itu adalah ENIAC atau Electronical Numerical Integrator dan komputer. Yang kedua EDVAC, yang ketiga UNIVAC pertama, yang keempat IBM 701. Yang selanjutnya adalah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua adalah komputer yang dikembangkan pada sekitar tahun 1959 dan 1965 sebagai penyempurnaan dari komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua menandai perkembangan penting dalam penggunaan transistor yang membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan lebih efisien. Generasi ini membuka jalan bagi penggunaan komputer secara lebih luas dalam berbagai bidang. Ciri-ciri komputer generasi kedua ialah menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Yang kedua, ukuran lebih kecil dan fleksibel, lebih kecil dari generasi pertama lah. Yang ketiga, lebih hemat listrik dan tidak cepat panas. Yang keempat, kinerja lebih cepat dan lebih andal. Yang kelima, menggunakan bahasa pemrograman yang dengan tingkat yang tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang keenam adalah media penyimpanan menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Yang selanjutnya adalah contoh komputer generasi kedua. Yang pertama adalah IBM
1401. Yang kedua adalah IPM 7090. Yang ketiga adalah Univac yang generasi ketiga. Yang keempat adalah JTC 1604. Selanjutnya ada aspek hukum produk informatika, yaitu hak kekayaan intelektual atau yang dapat disingkat dengan HKI adalah perlindungan hukum atas karya hasil pemikiran manusia agar pencipta mendapatkan hak dan manfaat secara adil serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Yang kedua adalah etika dan privasi data. Etika dan privasi data bertujuan untuk melindungi hak individu serta memastikan penggunaan teknologi informasi dilakukan secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Tanpa etika dan perlindungan privasi, teknologi dapat menimbulkan masalah hukum sosial. Selanjutnya ada keamanan cyber. Upaya hukum untuk melawan kejahatan cyber, karena keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data dan sistem teknologi informasi dari berbagai ancaman digital. Dengan keamanan cyber yang baik, penggunaan teknologi dapat berjalan aman, nyaman, dan terpercaya. Materi selanjutnya adalah informatika untuk masa depan. Yang pertama adalah pendidikan, e-learning, dan platform pembelajaran daring. Yang kedua lingkungan, IoT untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Apa itu IoT? IoT adalah teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke internet dan bekerja secara cerdas untuk membantu kehidupan kita manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya adalah kesehatan, telemedicine dan sistem diagnosis berbasis AI. Yang keempat adalah transportasi, mobil tanpa pengemudi dan navigasi pintar. Yang kelima adalah energi, sistem energi cerdas dan hemat energi. Selanjutnya adalah kesimpulannya, informatika memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi dan kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan komputer dari generasi awal hingga sekarang menunjukkan kemajuan yang pesat. Selain memberikan banyak manfaat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, terutama dalam aspek hukum, etika, dan keamanan data. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informatika harus dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum agar dampak positifnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.